dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kita justru terlibat, kalau bukan bahkan terdepan dalam membuat kebijakan-kebijakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam persoalan siasat. Bagaimana untuk terdepan? Khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji. Ya, inilah ya juga kepahaman yang memang cacat, yang sangat-sangat tidak utuh, sangat-sangat tidak utuh. Kenapa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pahami ayat yang pendek yang seperti ini. Allah mengatakan, sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menghamba, supaya beribadah kepadaku. Allah. Az-Zariyat 5:6. Tidak aku ciptakan, tidak aku hidupkan. Jin, manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya adalah hidup ini untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah. Lah, yang namanya hidup. Yang namanya hidup. Mulai dari kita terlahir sampai kita dipanggil oleh Allah, hidup. Mulai dari kita membuka mata, memejamkan mata, sampai nanti kita tidak bisa lagi membuka mata kita, itulah hidup. Dan kesemuanya itu interval, pendek, panjang, agak panjang, panjang sekali, relatif memang usia kita. Bagaimana keseluruhannya justru diisi dengan penghambaan diri. Bagaimana keseluruhannya diisi dengan yang namanya ibadah. Kalau sudah seperti itu, salat yang cuma 5 waktu yang wajib dan ditambah dengan salat sunat sekalipun, adakah isinya? Separuh sajalah dalam sehari, 12 jam. Separuh dalam sehari, semalam sekalipun tidak ada. Tidak sampai 12 jam salat. Ditambah dengan puasa sekalipun yang wajib, yang cuma sebulan. Ditambah dengan puasa sunat sekalipun. Tidak ada separuh dari umur kita yang justru mesti kita gunakan untuk ibadah dalam pengertian itu tadi. Dalam pengertian hanya persoalan sholat, persoalan puasa, persoalan haji. Tidak ada separuh dari usia kita. Lah kalau begitu yang separuhnya, yang lebih dari separuhnya dikemanakan? Dalam rangka apa? Dikasih sibugah, celupan apa? Sementara Allah mengatakan waman ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada celupan yang benar, tidak ada warna yang benar selain dari warna Allah, celupan al-Islam.
Coba berpikir memang seperti ini. Berpikir memang harus cerdas seperti ini. Oleh karenanya, kalau demikian maka memang menghendaki bagaimana seluruh aspek kehidupan kita memang ternafasi oleh Islam. Begitu tidak dinafasi oleh Islam, maka pastikan kita sebenarnya membangun dalam waktu yang sama kita juga meruntuh. Itu kita membangun dengan ibadah-ibadah mahdah kita, tapi kita meruntuh dengan ibadah-ibadah ghairu mahdah yang lainnya. Minjam ucapan Munahadat Yakan yang berbunyi, mata yablughul bunyanu yauman tamam anta tabni wa ghairuka yahdim walau alfu banin khalfahum hadimun kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimin. Memang tidak persis ucapan beliau ini dengan konteks yang kita sampaikan, tapi bisa dimaknai ke sana. Apa kata Munahadat Yakan? Kamu membangun selain kamu meruntuh. Kamu membangun selain kamu meruntuh. Lah sekarang bukan kamu membangun selain kamu meruntuh. Kamu membangun tapi kamu sendiri juga meruntuh kan? Masih nyambung kan? Kamu membangun selain kamu meruntuh. Padahal cukup 1000 yang membangun, biar hanya 1 yang meruntuh. 1000 yang membangun, biar hanya 1 yang meruntuh. Cukup. Itu sudah akan mengacak bangunan yang ada. Maka bagaimana pula halnya kalau yang membangun hanya 1-2, yang meruntuh beribu. Nah ini memang fakta lain kan. Ini juga fakta lain ya. Yang mau membangun tidak banyak, tapi yang meruntuh bejibun banyaknya yang mau meruntuh. Meruntuh bangunan Islam, meruntuh moral, meruntuh akidah, meruntuh akhlak. Inilah fakta lain yang juga harus kita jelaskan. Lah untuk diri kita sendiri, ini yang memang jadi bahasan utama kita. Kita membangun tapi dalam waktu yang sama kita meruntuh, tidak akan pernah tuntas. Bahkan bisa jadi akan berujung runtuhnya ya bangunan kita bukan hanya tidak tuntas, runtuh. Begitu ekonomi dikuasai oleh para oligarki, ya, para kapitalis, maka yang beredar yang ada adalah ekonomi ribawi, pemodal yang berjaya, mal-mal yang justru berjaya, sementara ekonomi rakyat kecil, ekonomi mandiri rakyat kecil tersingkirkan, tidak dapat tempat. Sadari itu. Begitu yang menata kehidupan berbangsa, bernegara,
mereka-mereka yang tidak memahami al-Islam, yang tidak ada kepahaman yang utuh terhadap Islam, sehingga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara justru mengabaikan al-Islam, tidak mengindahkan aturan-aturan al-Islam, maka yang akan terjadi adalah saya harus mengatakan seperti yang terjadi di negeri kita. Sekian banyak perda yang bernuansa syar'i, yang pro syar'i, yang kemudian dibekukan, yang kemudian dilikuidasi, dibatalkan. Begitu tidak dinapasi oleh Islam, membuat kebijakan yang ada. Akhirnya ya justru kebijakan itu merugikan Islam dan umatnya. Itulah yang terjadi. Belakangan yang belum kunjung ada respon yang menggembirakan, RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang justru terpahami oleh orang-orang yang memang berusaha untuk memahami. Kalau kental terbaca ada upaya-upaya mendistorsi Pancasila, dan itu dibahasakan menjadi Trisila, menjadi Ekasila, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan, apa-apaan. Akhirnya yang berkebudayaan inilah yang kemudian yang menggusur yang Maha Esa, yang memang yang Maha Esa itu tidak lain, tidak bukan. Itulah la ilaha illallah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, lah terjawabkan bahwa begitu
kal umlah. A'daul Islam kal umlah. Ingat ini. Musuh Islam itu